Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, tim Adiwiyata di sekolah di lingkungan Kota Semarang. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial tentang pengisian folder berkas-berkas yang nanti akan dilampirkan pada saat persyaratan mengajukan sebagai Sekolah Adiwiyata Kota Semarang tahun 2021. Baik, Bapak dan Ibu sebagai pengantar, nanti file yang akan Bapak Ibu lampirkan untuk file KTSP adalah file tahun 2020 dan 2021. Jadi tahun ajaran ini penuh. Sekali lagi tahun ajaran 2020-2021. Begitu pula untuk rencana kerja jangka menengah atau rencana program. Namun Bapak Ibu, untuk evaluasi diri sekolah itu mereview kegiatan-kegiatan Bapak Ibu di sekolah di tahun 2019-2018. Untuk perangkat pembelajaran kita menggunakan perangkat pembelajaran 2020-2021. Baik, Bapak Ibu, seperti di tampilan ini bahwa nanti pada satu flash disk nanti akan langsung ada satu folder utama, yaitu CSAK 2021 underscore nama sekolah panjenengan kemudian kecamatan. Contoh CSAK 2021 SMP Negeri 50 Kota Semarang, Kecamatan Ngalian, misalkan seperti itu. Setelah nanti folder ini dibuka, maka akan ada 4 folder utama dan 1 file kuesioner. Nah, 4 folder itu kita ambil dari 3 aspek dan 1 aspek tambahan. Yang pertama adalah perencanaan gerakan PBLHS. Kemudian yang kedua adalah folder pelaksanaan gerakan PBLHS. Dan yang ketiga adalah folder pemantauan dan evaluasi gerakan PBLHS. Dan yang keempat adalah folder dokumen tambahan. Bapak Ibu, untuk penamaan dan penomoran folder mohon tidak perlu diganti. Silakan di copy paste saja, nanti tinggal menyesuaikan isinya. Baik, hati-hati Bapak Ibu, karena nanti ada korelasi antara kuesioner dengan folder yang nanti Bapak Ibu isikan. Contoh, kita buka kuesionernya dulu nih Bapak Ibu. Apabila nanti bukti yang diinginkan adalah folder 1 Romawi titik 1, maka foldernya nanti penyimpanannya di 1 Romawi titik 1. Jadi jangan diganti karena nanti akan ngeling. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada folder yang misalkan ini dari standar rencana gerakan PBLHS disusun berdasarkan laporan IDS dan hasil IPMLH. Di sini daftar pertanyaan itu nanti ada folder 1.1 Romawi titik 1 angka rencana gerakan PBLHS sesuai dengan. Nah, nanti Bapak Ibu menyimpan bukti EDS hasil IPMLH itu pada folder 1 Romawi titik 1. Kita kembali ke folder tadi. Seperti tadi, ini saya buka. Nah, di sini sudah saya buatkan folderingnya. Nanti bukti-bukti apa yang ditagih di kuesioner ini, yang diminta dalam kuesioner ini, nantinya Bapak Ibu masukkan sesuai dengan nama foldernya. 1 Romawi titik 1, 1 Romawi titik 2 dan sebagainya. Kemudian penamaan file silakan disesuaikan dengan judul yang diinginkan. Contoh, di sini adalah rencana gerakan PBLHS pada folder 1 Romawi titik 1 angka. Kemudian di sini ada isian laporan IDS dan hasil IPMLH. Maka nanti file PDF yang Bapak Ibu lampirkan pada folder ini 1 Romawi titik 1 adalah file
laporan IDS. Kemudian file yang kedua adalah file rencana gerakan PBLHS tahunan atau hasil identifikasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah. Begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, folder-folder ini tolong tidak, sekali lagi penamaannya tidak diganti, ya. Ini sudah saya buatkan. Kemudian pelaksanaan. Di sini sudah ada Bapak Ibu. Pelaksanaan kegiatan gerakan PBLHS itu sudah saya folderingkan menjadi misalkan folder 2.1.a tentang kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Nah, di sini nanti ada folderingnya lagi 2.1.a.1, 2.1.a.2. Tolong ini juga jangan diganti. Tinggal Bapak Ibu nanti memasukkan ke dalam folder-folder tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diinginkan. Begitu Bapak Ibu. Sampai nanti ke folder ketiga, pemantauan dan evaluasi gerakan. Nanti bisa dibuka-buka sendiri, C. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk dokumen tambahan ini diberikan, yang pertama adalah profil sekolah. Oke, profil sekolah yang berbentuk video dan berbentuk, mungkin ada profil berbentuk PowerPoint, silahkan, atau profil berbentuk kajian berbentuk deskripsi, silahkan. Kemudian yang 4.2 dokumen lainnya, misalkan sekolah punya dokumen-dokumen lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan lingkungan, itu silahkan. Contoh prestasi-prestasi sekolah di bidang lingkungan, silahkan bisa ditampilkan di dokumen lainnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengisian kuesioner Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong pada saat pengisian kuesioner mandiri ini silakan Bapak Ibu menuliskan nama sekolahnya. Ini langsung diganti, nggih. Ini nanti langsung diblok, diganti. Nah, misalkan begini. SMP Negeri 40 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti ini. Alamatnya tidak perlu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengisi daftar pertanyaan ini sesuaikan dengan bukti-bukti yang Bapak Ibu nanti lampirkan. Misalkan Bapak Ibu nanti di dalam folder tadi melampirkan laporan IDS, silakan centang. Kemudian hasil IPMLH, silakan kalau Bapak Ibu melampirkan, silakan centang. Begitu dan seterusnya sampai bukti. Jangan lupa Bapak Ibu, mencentang itu memang mudah, ya. Tapi harus ada bukti lampiran di sini, di folder ini, folder lampiran ini. Selanjutnya Bapak Ibu, jangan lupa tentang folder-folder penamaannya yang harus sesuaikan dengan tadi, ya. Apabila nanti Bapak Ibu misalnya nih, unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase sekolah, itu ada kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua wali, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kantin, itu semua terlibat. Kemudian masih ada unsur yang terlibat lainnya, silakan. Misalkan kalau Bapak Ibu ada MOU dengan siapa yang berpartisipasi dalam kebersihan, silakan bisa dituliskan di sini. Misalkan di situ ada pihak puskesmas, Pak Lurah misalkan, tulis saja Pak Lurah. Nah, monggo. Nah, ini nanti juga dicentang. Nah, buktinya nanti juga dimasukkan ke dalam unsur warga sekolah yang berpartisipasi. Jadi nanti akan terlibat semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke tabel RPP. Bapak Ibu, untuk RPP ini ada perbedaan antara yang SD dengan yang SMP. Untuk yang SD, silahkan RPP kelasnya dan semesternya saja. Kemudian mata pelajarannya adalah temanya dan pembelajaran berapa. Oke.
berapa, kemudian tema berapa dan pembelajaran berapa. Dan misalkan nanti itu adalah tentang konservasi energi, ya silakan konservasi energi diklik. Kalau itu memang berhubungan dengan penanaman pemeliharaan pohon, silakan ini klik indikator ini, baru sini diklik. Nah, itu nih Bapak Ibu nggih. Baik. Selanjutnya adalah tabel inovasi Bapak Ibu. Tabel inovasi ini untuk menginventarisir inovasi-inovasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Contoh, ini ada satu penerapan solar cell. Nah, ini judul inovasinya. Kemudian yang nama inovatornya adalah Ibu Cahyani SPD. Nah, itu berhubungan dengan apa? Ya konservasi energi. Nah, ini silakan diklik pilihannya mana, konservasi energi. Apabila itu berhubungan dengan konservasi air, pengelolaan sampah misalkan, ya silakan pengelolaan sampah. Silakan ini bisa diubah. Ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu, cetak resume. Pada saat cetak resume ini Bapak Ibu tidak perlu mengunduh atau mengisi manual untuk hasil dari kuesioner ini, saya nilainya berapa gitu, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mencentang ini, sudah mengisi lampiran-lampiran ini, melengkapi dengan bukti-bukti fisik yang ada di folder ini semua tadi, maka nanti secara otomatis nilainya akan masuk dan bisa dicetak di ringkasan. Tinggal diklik di nilai, ambil nilai dan alasan penilaian. Silakan diklik. Klik. Nah, nanti nilainya langsung muncul. Setelah itu alasan dikosongkan. Kotak-kotak alasan ini dikosongkan. Oke. Ini kotak alasan Bapak Ibu. Ini silakan dikosongkan saja. Baik. Karena saya mengisinya tanggal 14 barusan, berarti ya ini langsung secara otomatis terunduh sekarang, no ya, begitu. Nah, nilainya sudah langsung muncul di sini total nilai. Nah, Bapak Ibu, ini semua nanti akan tim penilai cek melalui link. Ada sheet di selanjutnya ini, di sebelahnya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi, tim penilai tidak mungkin membuka folder satu persatu. Tidak mungkin. Untuk efektivitas, maka akan mengecek di sini Bapak Ibu. Link bukti. Dokumen IPMLH. Nah, dokumen IPMLH ini nanti dilingkan. Klik kanan di link atau di hyperlink. Kemudian ke folder tadi. Di mana foldernya? Ya ini. Nah, di IPMLH. Gitu. Oke. Seperti ini Bapak Ibu contohnya. Upaya daur ulang sampah. Nah, sudah kalian linkkan contohnya. Nanti Bapak Ibu penilai nanti akan tinggal klik saja. Klik. Nah, nanti akan muncul buktinya seperti ini. Kegiatan reuse dalam media tanaman pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012. Bapak Ibu, nantinya file lampirkan dalam bentuk foto itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi bukan seperti file foto yang ada di skripsi, ada foto kemudian bawahnya keterangan gambar dibuat PDF, tidak, tapi langsung berbentuk foto. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti di folderingnya di sana, di folder ini nanti misalkan ini upaya daur sampah, maka akan terbentuk seperti ini. Kegiatan reuse media tanaman. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu melampirkan file yang bentuknya itu, ini formatnya JPEG ya, JPEG G atau PNG G, tidak bentuknya PDF dan tidak bentuknya dokumen. Jadi bentuknya adalah JPEG. Bukan juga namanya itu masih karena kiriman WhatsApp, maka WhatsApp image itu bukan. Jadi langsung di nama kegiatannya itu yang ada tertera di dalam foto itu. Baik, sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu melampirkan tadi centangnya, tadi checklist. Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh-contoh saja. Untuk teknis nge-link itu Bapak Ibu admin saya yakin sudah pinter-pinter. Nah, untuk banyaknya file bukti yang dilampirkan, silakan ini bisa diperbanyak Bapak Ibu. Misalkan ada 10 bukti, silakan link 1, link 2, link 3 sampai 10. Silakan
dilampirkan di sini saja, ditambahkan saja, ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya kuat bahwa bukti-bukti yang nanti akan dilampirkan adalah satu, untuk dokumen KTSP dan pembelajaran maka akan dilampirkan tahun ajaran 2020-2021. RPP-nya pun selama 1 semester, walaupun nanti semester 2 kita masih merencanakan, tidak apa-apa. Tetapi bukti-bukti pembelajaran bisa menggunakan, atau bukti-bukti kegiatan bisa menggunakan 2019-2020. Kemudian Bapak Ibu, untuk IPM ILHA dan IDS itu adalah mengkaji atau mereview tahun ajaran 2019-2020. Demikian Bapak Ibu, semoga sedikit tentang penjelasan ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mengisi kuesioner dan membuat foldering. Jadi sudah saya buatkan, sekali lagi saya buatkan folderingnya, tinggal Bapak Ibu di sekolah itu nanti mengisi. Mohon untuk kuesioner nanti diisi kuesioner underscore nama sekolah Bapak Ibu, misalkan kuesioner underscore SMP Negeri 50 Semarang, begitu ya. Nah, silakan nanti ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu melalui Bitly, sekaligus nanti dipelajari dan nanti akan saya buka sesi diskusi melalui WhatsApp grup CSAK. Oke, monggo kita diskusi secara interaktif di grup biar nanti kegiatan sosialisasi tahap 2 itu dapat terwakilkan oleh diskusi di grup. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sampaikan selamat bekerja, selamat melaksanakan ibadah melalui adiwiyata. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan keikhlasan hati untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.